Baik, terima kasih Bapak yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu yang berada di Universitas Mataram. Mohon maaf saya tidak bisa mengenali satu-satu mungkin ya, karena saya juga belum pernah ketemu dengan Bapak dan Ibu. Tapi saya coba untuk menyampaikan beberapa poin yang diminta untuk berbagi pada siang ini. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa diundang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara workshop ya di LPPM Universitas Mataram. Dan Bapak Ibu sekalian, pada siang ini saya diminta untuk menyampaikan mungkin sharing mengenai bagaimana inovasi PR digital PR diterapkan di IPB. Mungkin saya izin share screen, Bapak Ibu. Ya, barangkali mudah-mudahan terlihat dari sana. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin judulnya ini adalah membumikan inovasi digital PR di kampus. Ya, Bapak dan Ibu, memang di dalam tupoksi kami, terutama ya di Biro Komunikasi, tugas kami adalah mengembangkan kegiatan public relations yang mungkin kalau dalam bahasa kita disebut kehumasan, dan kemudian ini kita kembangkan terus-menerus. Kami masih terus belajar untuk terus meningkatkan performance kinerja kehumasan. Karena kinerja kehumasan ini pasti harus ikut sejalan dengan kinerja dari kampus kita sendiri. Kalau kampus kita terus menggeliat, bergulir terus aktivitasnya, maka kehumasan juga harus mengikuti hal-hal ya, yang semua yang ada di kampus ini kita sampaikan ke masyarakat umum. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mungkin juga Ibu dan Bapak juga sudah pasti mengetahui ya, bahwa tugas PR yang terutama adalah membangun reputasi institusi. Jadi tugas utama dari unit kehumasan yang ada di institusi adalah memproduksi, mengemas. Suaranya kurang terdengar, Pak. Coba saya atur di settingannya. Mohon izin sebentar. Setting audionya. Saya maksimalkan ya, Pak. Saya maksimalkan semua. Sudah maksimal. Mudah-mudahan. Ya. Jadi dilanjut aja tuh kalau sudah. Lanjut aja ya, Pak ya. Baik, Pak. Tadi dari sini. Sebentar. Ya, baik. Lanjutkan saja. Dan tugas utama unit PR atau kehumasan adalah memproduksi konten-konten, mengemas, mengkreasikan, dan sekaligus mendistribusikan ke dalam berbagai kanal yang kita miliki untuk supaya masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan oleh institusi. Dan ini juga sebetulnya merupakan tanggung jawab institusi, tanggung jawab kehumasan, yang mana dari sisi keterbukaan informasi publik, tugas badan publik adalah membuka informasi, berbagi informasi mengenai hal-hal yang sudah dilakukan oleh institusi. Ya, tanggung jawab kita terhadap penggunaan anggaran negara yang dimanfaatkan oleh institusi. Dan tentu saja dengan kehadiran internet, ya, teknologi internet itu harus diikuti dengan kemampuan PR untuk membangun komunikasi dengan audiens dengan secara cepat ya dan akurat yang kita sebut sekarang sebagai digital PR. Nah, digital PR ini bagaimana kita menanggapinya atau meresponnya? Tentu saja harus ada upaya-upaya dari kita sendiri untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi
dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau karakter masyarakat tentu saja. Nah, masyarakat ini tentu saja stakeholder ya Bapak dan Ibu yang dimaksud. Kalau untuk universitas ya seperti kita, perguruan tinggi negeri, tentu saja stakeholder kita ada anak-anak SMA, ada orang tua anak-anak SMA, ada alumni, ada pengguna pengguna alumni kita ya, korporasi, perusahaan-perusahaan, kemudian juga pemerintah, media, ya banyak sekali tentu saja. Nah, ini nanti karena banyak sekali, tentu saja nanti kita harus memilah siapa sasaran atau target yang nanti akan kita dekati. Nah, kemudian dengan berubahnya teknologi informasi yang sangat cepat, maka kita juga perlu meningkatkan kapasitas SDM kita ya, dengan kemampuan kerja yang lebih cepat, kemampuan untuk memproduksi kreatif konten, desain grafis, dan kemampuan pengetahuan mengenai SEO dan analitik macam-macam ya. Sehingga kemudian dari situ kita bisa membangun strategi komunikasi digital yang efektif tentu saja. Nah, ini adalah strategi untuk membangun sebuah strategi komunikasi yang efektif. Tentu saja kita harus melakukan beberapa tahap, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ini, riset. Jadi apapun yang kita lakukan dalam produksi konten, ya, pengemasan konten, semua adalah berbasis riset. Misalnya ketika kita membuat website kita harus dibangun dari hasil riset. Kita mau mengembangkan media sosial kita juga harus dibangun dari riset. Lalu jangan lupa lakukan analisis situasi, kemudian juga mapping tadi stakeholder kita siapa, karena beda stakeholder tentu saja akan berbeda konten yang akan disiapkan, dan juga mungkin gaya penyampaian kontennya juga akan berbeda. Kemudian juga bagaimana komunikasi strategis nanti akan dibangun, pesan-pesan kuncinya apa, channelnya ke apa. Kalau dengan anak-anak muda, misalnya kalau di kami juga ada tanggung jawab untuk mempromosikan jalur-jalur masuk penerimaan mahasiswa baru, maka sasaran kami adalah generasi Z, Gen Z ya, anak-anak SMA ini kan Gen Z. Anak Gen Z ini senangnya apa? Menggunakan media apa? Misalnya kalau mereka senangnya Instagram, YouTube, itu saja ini harus kita siapkan konten-konten melalui media-media itu tadi. Kemudian sambil mempertimbangkan kalau kita posting sesuatu, maka ada risiko-risiko apa yang akan kita tanggung nantinya. Kemudian kita eksekusi, dan setiap kali paling tidak setiap semester harus ada evaluasi dari aktivitas komunikasi kita tadi. Nah, ini Ibu dan Bapak, kalau di kami di dalam Biro Komunikasi, kami bertanggung jawab atas komunikasi internal ya, dan juga komunikasi eksternal. Di internal ini IPB 22 sistem informasi terintegrasi. Tentu saja ini tidak diproduksi oleh Biro Komunikasi. Sistem informasi ini dibuat oleh Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital yang ada di kami ya. Kemudian kami membantu sebarluaskan untuk supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga IPB. Kemudian juga dari Direktorat Sistem Informasi dibuatkan IPB Mobile ini untuk para dosen, untuk pegawai, untuk para orang tua dan juga alumni. Ini untuk kemudahan komunikasi di antara unsur-unsur ini. Inovasi juga sudah disiapkan aplikasinya. Aplikasinya namanya IPB Innovation. Mungkin nanti Ibu dan Bapak bisa cari di Google Play. Silakan dicari, search aja IPB, nanti akan terlihat aplikasi IPB yang ada di sana. Nah, ini juga dimaksudkan supaya kalau ada yang ingin mengetahui tentang inovasi IPB bisa akses dengan leluasa di aplikasi IPB Innovation, bahkan bisa saling chat dengan para inovatornya. Kemudian juga untuk pelayanan informasi petani, ya, masyarakat desa juga kami siapkan aplikasi Digitani yang ini diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat petani, peternak, nelayan, gitu ya, dalam upaya untuk peningkatan kapasitas mereka. Mereka bisa konsultasi dengan teman-teman di Tani Center
Mungkin juga bisa janjian untuk ketemu gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, di Biro Komunikasi sendiri untuk pembuatan konten ini kita punya tahapan-tahapan. Jadi di antaranya selain kami itu menjadi bahan utama untuk dimasukkan ke website. Jadi Ibu dan Bapak nanti kalau sempat melihat website IPB atau nanti kita lihat ada bagian-bagian berita yang diproduksi oleh teman-teman di bagian humas di Biro Komunikasi yang nanti itu juga sebagian besar disebarkan ke media massa. Jadi website ini juga kami bangun selain tadi untuk sebagai sumber informasi utama ya atau resmi dalam memberitahu pada publik ya mengenai apa yang ada di IPB dan apa yang sudah dihasilkan oleh IPB. Ini juga akan kita fungsikan sebagai etalase untuk memperkenalkan organisasi atau IPB kepada publik. Nah, ini website ini dibangun sesuai dengan kebutuhan stakeholder Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kami rebranding tahun 2018 dan website ini kami buat restrukturisasi website ini tahun 2019. Ya, website ini dari 2019 dan kami evaluasi terus apakah masih tetap efektif sampai hari ini. Ini sebelumnya kami lakukan juga dalam bentuk kami lakukan riset dulu untuk membangun menu-menu yang sekarang kami tampilkan di dalam website. Nah, di mana nanti slider inovasi itu menjadi yang utama, Bapak dan Ibu. Mungkin saya izin saya tunjukkan sedikit mengenai website. Nah, ini Ibu dan Bapak, website IPB yang resmi. Jadi ini yang tadi kami maksud, semua yang ada di sini, menu-menunya ini adalah kami putuskan berdasarkan riset. Kenapa di sini ada future student, kenapa di sini ada parents, kenapa ada counselors atau guru-guru BK yang kami maksud ya. Kemudian ada mitra, partners, dan researcher, dan alumni ini semua kami putuskan berbasis dari riset. Riset menunjukkan bahwa ternyata yang paling banyak mengakses website IPB adalah anak-anak SMA yang ingin tahu ada apa sih di IPB gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang tuanya, orang tua anak-anak SMA yang ingin masuk kuliah IPB. Lalu guru-guru BK. Jadi rupanya itu adalah pemanfaat utama dari website. Kemudian juga mitra yang akan bekerja sama dengan IPB ini juga biasanya juga mencari informasi mengenai IPB. Dan ini sub-sub menu ini juga kami tetapkan berdasarkan kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu Bapak dan Ibu. Izin saya kembali lagi ke slide. Nah, tadi dari website kita coba beralih. Nah, dari bahan-bahan siaran pers tadi kami produksi menjadi buletin harian. Jadi kenapa disebut IPB Today? Karena memang ini adalah buletin harian. Jadi setiap hari kami share hasil-hasil liputan teman-teman humas, kami share ke seluruh warga IPB dan biasanya juga sampai ke alumni akan sampai menerima ini juga IPB Today. Dulu kami dulu pernah dilakukan produksi buletin ini per 2 mingguan, tapi itu ternyata tidak menarik buat warga IPB karena 2 mingguan itu sudah terlalu lama, gitu ya. Mungkin juga beritanya sudah lupa kegiatannya. Terus kemudian kami majukan seminggu sekali, seminggu 3 kali, dan akhirnya sekarang alhamdulillah bisa setiap hari. Sedangkan ini Wisudaku adalah buletin yang kami produksi pada
pada saat-saat wisuda saja. Kemudian media sosial ini menjadi sangat penting, ya, apalagi kalau kita berinteraksi dengan Gen Z, Bapak dan Ibu. Gen Z ini suka sekali dengan media sosial, dengan Twitter, dengan TikTok, dengan YouTube, ya, sehingga kita memang harus masuk ke sana untuk memberikan kedekatan, membangun kedekatan dengan Gen Z. Tetapi nanti kalau ada juga, ini tentu tidak satu-satunya. Untuk orang dewasa biasanya lebih suka di Twitter, kita juga fasilitasi Twitternya. Dan juga mungkin orang-orang yang sudah ya mungkin usia 50-an masih setia dengan Facebook. Ini juga tetap kita layani lewat Facebook. Nah, ini kurang lebih itu yang media sosial yang kami kelola khususnya. Kemudian IPB TV, kami ini channel di YouTube, Bapak dan Ibu, nanti kalau sempat menengok, Bapak dan Ibu cukup ketik IPB TV, Ibu dan Bapak bisa menemukan kanal ini yang merupakan tempat kami menyebarluaskan informasi audiovisual, ya, kepada masyarakat. Pada umumnya informasi yang ada di sini umumnya adalah informasi yang berkaitan dengan inovasi, dengan kepakaran. Di sini ada nanti coba kita lihat ada IPBpedia dan sebagainya. Saya coba ya, mohon izin stop screen dan kita coba masuk ke IPB TV. Mohon maaf, belum. Coba dibuka dulu sebentar. IPB TV. Ini dia. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian bisa lihat di playlistnya. Di sini kami punya beberapa series. Jadi ada IPB Podcast, ini obrolan yang sekarang sedang cukup tren, ya. Dan termasuk juga obrolan di sini bisa obrolan tentang program studi, program inovasi, bisa diobrolkan di sini. Kemudian ini serial khusus yang nanti mau dikembangkan secara khusus. Kemudian ada IPBpedia. Di IPBpedia ini adalah konten-konten inovasi, konten-konten tips, info tips ringan juga masuk di sini yang berkaitan dengan enggak usah nanti Ibu dan Bapak bisa melihat sendiri. Kemudian ada yang lainnya adalah karya kita, ini karya mahasiswa. Ini IPB Talks, ini khusus untuk talk show. Ya. Kemudian ada IPB News yang ini isinya berita. Itu kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti memang kalau yang berkaitan dengan dengan inovasi, hampir sebagian besar konten-konten di dalam IPB TV ini kaitannya dengan inovasi. Itu bagian dari upaya kami untuk penyebarluasan informasi mengenai inovasi yang lebih dalam. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, dalam rangka mempromosikan inovasi memang diperlukan sebuah strategi yang terintegrasi. Tentu saja tidak bisa sendiri-sendiri. Maksud saya seperti misalnya hanya konferensi pers saja, lalu kita coba muatkan di media massa, itu tentu saja tidak akan cukup kuat. Jadi kalau memang itu kita mau dorongkan sebuah informasi inovasi cukup kuat, maka kita harus lakukan itu terintegrasi. Masuk di media massa, ya, jadi dirilis ke media massa, naikkan di Instagram, kemudian produksi di IPB TV. Nah, ini baru akan bisa kemudian membombardir ya berita-berita mengenai sebuah inovasi atau apapun, inovasi, prestasi, apapun yang ingin disampaikan oleh institusi kepada masyarakat. Ya, jadi seperti kurang lebih contohnya di IPB 3S, lalu ketika kami juga menyebarluaskan green composite helm, ya, helm yang dibuat dari bekas tandan sawit, ya. Kemudian kayu putih candy, ini juga kami coba untuk promosikan secara masif melalui berbagai kanal, Pak dan Ibu. Termasuk juga pepaya Kalina, mungkin pepaya Kalina yang selama ini orang kenal sebagai
pepaya California, padahal ini adalah pepaya yang ditemukan oleh IPB ya. Jadi ini pepaya yang kecil tapi manis, cukup satu kali kupas cukup untuk satu kali makan sebuah keluarga kecil. Jadi tidak ada pepaya yang tersisa ketika itu dimanfaatkan. Jadi itu Ibu dan Bapak sekalian, memang untuk menjadikan digital PR kita ini efektif, kita memang perlu melihat ada tantangan ke depan ya, Bapak dan Ibu. Dan tampaknya produksi konten-konten kreatif ini sangat dibutuhkan. Kami sendiri belum terlalu banyak melakukan kreasi yang cukup banyak ya dalam bentuk konten-konten yang kreatif. Tapi selain yang tadi yang ada di Instagram, kemudian di IPB TV, mungkin konten kreatif kami itu lebih banyak untuk promosi anak SMA. Tapi bagaimanapun kami coba untuk juga mengkreasikan, misalnya kalau selama ini konten IPB TV itu tampak agak formal, kami sedang berupaya untuk menurunkan level formalitasnya itu, supaya anak-anak muda mau menonton konten-konten kami di IPB TV, misalnya dengan mengubah gaya yang sekarang menjadi gaya ngevlog. Nah, biasanya anak-anak muda kalau gayanya vlog lalu pakai bahasa gaul gitu biasanya lebih disukai oleh mereka. Nah, ini kami sedang mencoba untuk berupaya memproduksi konten-konten yang semacam itu. Dan tentu saja dengan begitu maka peningkatan kompetensi SDM itu terus harus didorong. Jadi teman-teman di Humas, di IPB TV, kami dorong untuk terus berusaha untuk membangun kreatif konten melalui pelatihan, ikut workshop di mana-mana, ikut ngobrol sana sini, gitu ya. Benchmarking, dan kami memang masih terus Bapak dan Ibu benchmark kalau ada PTN atau PTS yang bagus, kami coba datangi, lalu kami ngobrol gimana sih caranya mereka membuat konten-konten yang unik, gitu ya. Karena dari situ biasanya ada inspirasi baru, kemudian itu membuat kami berubah. Dan yang penting saat ini adalah membangun hubungan baik dengan influencer, Bapak dan Ibu. Karena saat ini influencer, khususnya ya untuk media sosial, itu bisa sangat membantu kita untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang ada di institusi kita, ya, yang ada di dalam hasil-hasil inovasi kita untuk disebarluaskan. Nah, ini contohnya misalnya ketika ada Bu Desi Ratnasari datang ke IPB, kami minta beliau untuk bikin konten dan itu diposting di Instagramnya dan kita sebarluaskan, misalnya gitu. Jadi itu adalah upaya kita untuk membangun kedekatan dengan audiens kita. Dan tentu saja selain itu tidak hanya sampai di situ, engagement ya, kalau dalam media sosial namanya engagement ini harus sangat dijaga supaya audiens kita mau terus-menerus berkontak dengan kita. Nah, kurang lebih itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan ya secara singkat mengenai hal-hal yang kami lakukan dalam kaitannya upaya untuk menjalankan digital PR. Yang jelas digital PR ini mungkin kita perlu tim yang memang sangat kuat untuk yang berkaitan dengan tim desain, kemudian video ya, pembuatan video ya, juru kamera yang cukup, tim yang pandai fotografi, ya, kemudian yang pandai membuat video dan kreatif konten, dan satu lagi nanti yang pandai digital marketing. Ya, kita memang harus sampai ke sana. Ya, digital marketing juga harus disiapkan karena mau nggak mau untuk bisa bersaing dengan berbagai informasi yang ada di luar, kita harus lakukan upaya-upaya tersebut. Nah, mudah-mudahan kita saling menyemangati, ini bisa kita jalankan, walaupun tidak mudah memang. Di IPB pun kami sambil berupaya sedikit demi sedikit, karena walaupun ini perputarannya sangat cepat, perubahan digital sangat cepat, dan bahkan sekarang sudah harus menjelang ini sebuah era yang bukan saja era digital, tapi era metaverse yang sudah akan ada di hadapan kita. Mungkin itu demikian
Bapak moderator sementara yang bisa saya sampaikan. Andaikan ada pertanyaan, monggo nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, Winda. Saya pertama menarik sekali Bu apa yang Ibu sudah sampaikan. Kalau mendengar apa yang Ibu sampaikan itu kami terutama di menjadi sangat kecil Bu. Pinter di situ. Nah barangkali terkait dengan itu ada satu dua hal yang saya terutama terkait dengan pengelolaan di Asia itu pertama barangkali untuk bisa akses ya. Nah, berapa orang yang menangani terkait dengan pengelolaan website tersebut yang mohon gambarnya kira-kira berapa biayanya ya kita barangkali dengan mengetahui itu bisa merancang tentang kita kami terutama di webnya RBPN itu saya rasakan sendiri itu masih tidak seperti apa yang disampaikan, ada terkait dengan bisnisnya, TikTok dan sebagainya. Sangat-sangat menarik terkait dengan itu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi, walaupun terputus-putus, saya mencoba untuk memahami pertanyaan Bapak ya, mohon maaf. Baik, kalau mengenai. Terima kasih Bu, mohon maaf mungkin kalau jawab langsung mungkin ada yang lain. Jawab langsung. Jawab langsung saja Pak. Baik Pak. Baik. Baik, kalau nggak salah tadi saya coba mendengarkan ada pertanyaan mengenai berapa tim ya Pak ya. Berapa besarnya tim. Di Humas IPB ada 20 orang Pak. 20 orang. Mereka menangani siaran pers, menangani media sosial, media luar ruangan, website, kemudian ada juga layanan terpadu. Mungkin Bapak dan Ibu juga punya ULT ya Pak, Bapak Ibu. Kita kan di ULT yang di kami disebut Integrated Service Center, dan juga menangani PPID. Itu semua. Jadi di tim kami itu kadang satu orang menangani beberapa hal sekaligus. Karena itu semua harus dilakukan, termasuk juga nanti ada satu bagian lagi yang merupakan tim promosi. Tapi kok Humas tadi 20 orang yang menangani apa tadi digital PR ya Bapak dan Ibu. Untuk tim desain memang kami punya tim desain yang setiap hari memang kerjanya terus-menerus. Entah itu flyer, entah membuat ini dan itu, membuat laporan-laporan. Ini sekarang sedang penyelesaian
laporan Pak Rektor untuk presentasi misalnya itu juga dibuat di tim desain kami. Kemudian kalau untuk IPB TV, ya untuk produksi audiovisual kami ada satu bagian tersendiri. Ini ada total 17 orang. Ini dari mulai dari produser, penulis naskah, kemudian juru kamera, dan termasuk tim teknis ya di lapangan, itu total 17 orang. Dan dari rata-rata produksi, kalau IPB TV, produksi yang sudah dihasilkan tahun lalu ya, dalam 1 tahun itu 170 video biasanya. Ya, yang kemarin ini yang sudah berlalu. Sementara kalau tadi dengan tim humas yang sebanyak itu tadi, produksinya adalah tadi siaran pers 2000-an, kemudian berita yang diupload di media massa tadi ya sekitar 7.000 berita. Jadi memang cukup banyak Pak, tapi memang humas IPB ini mulai tumbuh mungkin di awal tahun 2000. Sebelumnya tidak ada unit humas, dan kemudian tahun 2000 mulai ada unit prohumas ya, promosi dan humas IPB. Jadi tugasnya promosi IPB, termasuk kehumasan. Baru sejak tahun 2013 kami bagi-bagi jadi bagian-bagian, sehingga fokus humas sendiri promosi, sengaja hanya promosi IPB dalam kaitannya untuk jalur masuk, untuk inovasi, ada tim promosi yang ikut pameran sana sini ya, yang ngurus itu semua tim promosi. Kemudian tim IPB TV juga tersendiri. Nah dari situ kita semua Pak. Jadi tugas-tugas memang seringkali dikeroyok aja, dikeroyok bersama gitu. Walaupun masing-masing punya kompetensi khusus yang kita jaga. Mengenai pembiayaan ya Bapak Ibu, pembiayaan kalau ini nggak enak nih kalau mesti menyebut angka sebetulnya ya, tapi kurang lebih memang untuk produksi berita yang sejumlah itu tadi yang saya sampaikan, kemudian IPB TV ya, untuk produksi konten-konten audiovisual itu kita butuh dana ya sekitar 1 M untuk produksi segala macam itu tadi. Memang misalnya gini, uang itu kemana saja? Nah ini untuk produksi siaran pers itu tim kami cuma punya 2 reporter. Nah, bagaimana mungkin siaran persnya ada sebanyak itu? Nah, jalan keluarnya adalah kami menggunakan mahasiswa Ibu dan Bapak. Jadi setiap tahun kami buka rekrutmen bagi mahasiswa yang tertarik dalam kegiatan jurnalistik. Kita berikan pelatihan, kemudian di mentoring, dan setelah itu ditugaskan. Nah, setelah mereka bertugas, ya, jadi mereka biasanya dimasukkan dalam sebuah grup. Acara kan banyak sekali ya, tapi mahasiswa juga jadwalnya tidak bebas. Tentu saja mahasiswa kan punya jam-jam kuliah, jam praktikum. Jadi ketika ada acara yang harus diliput, ditawarkan siapa yang kosong di jam itu silahkan meliput. Nah, siapa yang kosong saya yang ambil. Jadi itu sangat voluntary, pilih sendiri, atur sendiri jadwalnya. Mau sibuk, mau tidak terlalu sibuk, gimana caranya lah mereka memilih sendiri. Ya, jadi dari situ mereka nanti dari reportase itu mereka kirim ke kami. Nah, setelah reportasenya jadi, mereka akan dapat kompensasi uang transport. Nah, gitu. Jadi itu cara kami, sehingga dana itu kita gunakan kembali untuk mengembalikan untuk uang transport mahasiswa. Kemudian ada juga sebagian yang kami gunakan untuk bikin iklan di media sosial, Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada informasi yang memang harus disebarluaskan lebih masif, maka kita pakai aja iklan di media sosial. Ya, jadi itu biasanya sangat bermanfaat. Termasuk ketika kami ada krisis, Bapak dan Ibu. Beberapa kali IPB diguncang krisis komunikasi ya, karena ada kejadian-kejadian yang membuat reputasi IPB mungkin menurut saya membahayakan reputasi IPB. Nah, pada saat itu maka kita langsung bergegas untuk mengamankan SEO, Bapak dan Ibu. Dalam digital PR, SEO sangat penting. Karena begitu orang googling IPB, wah yang keluar apa? Dosen IPB, aduh jangan sampai yang keluar itu yang negatif. Nah, biasanya kami segera berkumpul, cek metadata di website, kita coba untuk memasukkan keywords yang
bisa menaikkan reputasi ya. Jadi kita naikkan, kita masukkan keywords, kemudian habis itu kita minta bikin Google Ads ya, kita bayar ke Google untuk dijadikan muncul di baris pertama website IPB. Jadi supaya website IPB itu aman, orang tidak melihat berita-berita kita yang negatif di bawah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi itu ads itu kita gunakan untuk mengamankan website institusi, kemudian Google ya, apa tadi, SEO ya, SEO institusi, kemudian juga untuk mempromosikan informasi-informasi yang khusus gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian yang lainnya untuk operasional biasanya, karena dalam 1 tahun sekian banyak orang terlibat, apalagi kalau pembuatan video itu biasanya ada talent, ada materi-materi yang harus dibeli ya, sehingga kita harus mengganti, misalnya kita minta seorang inovator untuk memperagakan kembali, biasanya ada alat bahan yang digunakan, dan itu kalau itu alat bahan yang habis ya kita harus mengembalikan, kita bayar lah gitu ya, kita bayar supaya tidak merugikan, supaya sama-sama enak. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Tadi sisanya apalagi ya, saya kurang bisa menangkap, atau itu cukup. Mohon maaf kalau ada hal yang belum saya sampaikan, mohon disampaikan kembali. Pas, Bu. Cukup ya Pak, baik, terima kasih. Yang lain? Bu, Alex? Begitu Pak, Ketua LPPN. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pas datang ke Mataram, dengaran Bu ya? Ya, Dengar Pak, jelas. Ketemu kemarin karena pas saya sendiri ternyata ibu udah nyampe di Jakarta. Oh iya. Terima kasih Bu. Jadi digitalisasi hari ini saya anggap sebagai pertarungan laut ya, dalam rangka mendapatkan mahasiswa kualitas, riset yang paling besar dari luar, sangat banyak untuk ibu-ibu yang terkait dengan bagaimana berhasil mengembangkan mahasiswa untuk kerja di luar kampus, termasuk dosennya dan yang lain. Sehingga kami memandang digitalisasi merupakan kata kunci depan untuk ekspresi, aktualisasi apa yang ada di kampus. Sering ya kami yang di timur ini sudah kegiatan kecil, tapi juga bersuara kecil, sudah tidak terdengar dari jauh. Sehingga ini yang kami biarkan bagaimana melakukan akselerasi transformasi digital. Ini yang kami lihat IPB luar biasa. Mulai trigger terjadinya digitalisasi di semua aspek bisnis dan sekolah, mahasiswa sampai pengabdian. Nah ini yang kami ingin tanyakan, karena kira-kira memulainya dari mana? Karena memang komitmen pimpinan menjadi kata kunci. Tapi kita mulai dari unit-unit akan ini atau minimal mulai yang akhirnya untuk pimpinan melakukan gerakan bersama yang masif. Tapi pengalaman IPB mulainya dari mana? Yang pertama. Terus yang kedua, akan saingan digital VR, ibu melakukan peningkatan kapasitas pada nah kira apa yang diperlukan peningkatan kapasitas digital ini lakukan. Nah tadi yang ketiga tentang tadi memang kami selalu sering bersedih ketika misalnya tentang gempa Lombok, orang detik tentang gempa Lombok tahun 2018. Nah sangat kecewa ketika yang muncul adalah bulan lain kita menerang. Padahal kami sudah berbuat banyak. Ini terkait dengan bagaimana pas googling itu tema-tema kami kalah oleh yang dilakukan oleh misalnya ITB, masuk ITB. Ya, ini bagaimana teknis tesnya itu yang harus
terakhir tentang bagaimana memanage ya, bisnis model dari PR yang dikelola. Artinya alur bisnis pekerjaannya itu kan banyak, bagaimana kita membuat konten kreatif, terus podcast, ya, terus ada beberapa yang lain. Nah, ini tentu punya alur bisnis yang sudah ibu buat, sehingga untuk menarik mendapatkan informasi dari berbagai kegiatan tadi punya alur kegiatan yang jelas. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Baik. Langsung ya Pak, mohon izin. Ya baik, ini banyak pertanyaan yang luar biasa dari Pak Ali ini. Baik, tadi mulainya dari mana ya IPB ini? Memang transformasi digital ini sangat terasa ketika Rektor Pak Arief ya, Pak Arief Satria diangkat sebagai rektor, kemudian beliau yang kemudian melihat kondisi pada waktu itu membandingkan dengan PTN lain Pak. Memang kita selalu gitu berkaca dari PTN yang lain, kemudian melihat IPB kok masih begini ya? Kita masih sangat ketinggalan pada waktu itu ya mengenai digitalisasi. Jadi yang pertama dilakukan adalah digitalisasi di SIM. Sistem informasi manajemen segala macam itu diperbaiki, dari sistem informasi akademik, kemudian kepegawaian, kemudian juga untuk sistem manajemen kinerja, sampai 22 jenis SIM ini. Dan ini Pak Arief memang kemudian memilih Direktur Sistem Informasi yang kami sebut Direktur SITD, Sistem Informasi ini yang memang orang yang luar biasa komit sekali dan ulet sekali untuk melakukan tugas-tugas ini. Dan idenya banyak sekali. Dan apalagi ketika tiba pandemi, nah pandemi ini memaksa kita semua online nih kan Bapak dan Ibu. Semua harus serba online, jadi kita harus menyiapkan mata kuliah dalam bentuk bahan-bahan yang tersedia di online, juga cara-cara online, kemudian juga akun-akun yang tersedia setiap saat yang harus semua orang punya ya, akun-akun misalnya kayak Zoom gini semacam itu juga kemudian luar biasa. Tapi memang pertama memang dari pimpinan dulu ya, tentu dari komitmen pimpinan, kemudian membangun tim yang sangat kuat untuk pengembangan sistem, dan setelah itu kami semua ikut Pak. Jadi dengan itu dilakukan, ada sistemnya, sehingga mau nggak mau kita harus bisa menggunakan sistem itu. Dibuatkan sistemnya dulu, lalu kita dipaksa untuk bisa menggunakan. Semua begitu aja. Jadi caranya buat sistemnya sudah ada, gunakan. Dibuatkan sistem lagi yang lain, digunakan. Jadi akhirnya lama-lama semua terbiasa dengan digitalisasi ini. Dan kami sendiri, kalau dari Biro Komunikasi, kami kemudian coba untuk bergabung dengan asosiasi, yang dimana di sana ada korporasi-korporasi juga, PR dari korporasi, dan ketika kami melirik apa yang dilakukan oleh korporasi, terasa sekali bahwa wah ketinggalan sekali ini kita harus lari, kita harus ikut mengejar mereka mau nggak mau. Lalu akhirnya kami ikut di organisasi itu, saya sebut aja, kami banyak sekali terbantu oleh Perhumas Indonesia, Perhimpunan Humas Indonesia, yang di dalamnya ada banyak. Kami ikut workshop-workshopnya, kemudian konvensi nasionalnya, yang dimana di sana tuh dibangun betul awareness mengenai pentingnya kita membangun digital PR. Dan disampaikan kondisi sekarang itu seperti ini, maka kita harus bergerak melakukan seperti ini. Jadi dari situ akhirnya kami ke-trigger untuk belajar Pak. Akhirnya tim kami, ya kami kirim tim untuk misalnya belajar desain lebih bagus lagi, belajar untuk bikin animasi, udah kirim aja ke pelatihan mana yang bisa. Sampai kita nggak lihat ini kualitas pelatihannya seperti apa, pokoknya belajar aja dulu. Belajar sedikit-sedikit, lama-lama tahu di mana vendor training yang qualified, dan akhirnya kami masuk di situ. Jadi memang ini banyak sekali upaya pelatihan yang kami dorong di awal-awal digitalisasi ini. Karena kami betul-betul ingin, ya bisa dibilang ingin menyamakan diri dengan korporasi,
korporasi sudah sejauh itu, kita kok baru di sini. Nah, ini akhirnya yang kemudian menjadi dorongan, dan ini rupanya teman-teman hampir semua ya, teman-teman di Biro Komunikasi itu semua ikut ke situ, Pak. Jadi jiwanya nggak mau kalah nih, kita kok sudah terlalu jauh dari korporasi, ayo belajar. Jadi keinginan untuk belajar itu alhamdulillah sangat tinggi, terutama untuk tim yang muda ya Pak. Masih banyak anak-anak muda yang sudah sepuh sih, ya memang ya sudah, yang sudah sepuh udah aja lah, pokoknya nggak terlalu ya ikut bekerja biasa saja. Tetapi yang muda ini kemudian luar biasa. Mungkin bisa dibilang di tim kami di PBTV dan di Humas itu 80% anak-anak muda. Sehingga itu yang membuat kami bisa lebih cepat lagi untuk bertransformasi, mengikuti apa yang seharusnya. Lalu kami juga tadinya berkaitan dengan bagaimana kalau di Google supaya kami ada banyak berita kita yang dimuat di media massa, terutama online ya Bapak dan Ibu. Jadi hubungan dengan media memang harus dibangun dengan sangat baik. Sebelum pandemi, kami setiap tahun melakukan media visit, kunjungan media. Dan alhamdulillah Pak Rektor kami itu mau diajak untuk kunjungan media gitu. Jadi Pak, kita akan kunjungan media ke media besar ini. Bapak berkenan ikut, ayo gitu. Jadi sengaja beliau menyisikan waktu untuk ikut bersama kami. Nah, itu akhirnya jadi berita, dijadikan berita oleh media-media. Dari dorongan ya tadi karena Pak Rektor mau ikut ke media-media, ikut media visit di berbagai media, itu membantu sekali hubungan kami dengan media menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan dengan media-media yang lokal kami juga menjalin hubungan lebih baik ya. Kalau paling enggak misalnya kalau ulang tahun mereka ya kirimin bunga, kita kirimkan bunga. Kemudian kalau Idul Fitri ya kita kirim sesuatu gitu. Ya untuk perhatian lah, sebagai perhatian bahwa kita menghargai keberadaan mereka. Dan itu penting sih. Saya rasa itu masih sangat penting. Sampai akhirnya berita-berita kami mungkin bahkan ada media yang sama sekali udah nggak mengedit. Kalau kami kirim berita langsung di copy plug masuk ke medianya gitu. Jadi sampai seperti itu. Memang butuh waktu Bapak dan Ibu itu, dan saya pikir itu tim Humas memang yang harus melakukan, yang secara khusus ada orang yang ditugasi mengelola hubungan media. Di kami ada. Jadi ada satu orang yang tugasnya itu mengelola hubungan dengan media, kontak, ngobrol di WhatsApp grup gitu. Kemudian memfasilitasi kalau ada media yang butuh informasi tertentu misalnya. Katanya IPB mau launching ini ya, Inventpro ya? Iya, kapan? Butuh ini dong, bantuin dong cari fotonya, bantuin dong cari ini. Bisa nggak wawancara narasumbernya? Nah, itu kami coba fasilitasi. Jadi emang ada aktivitas layanan wartawan yang kami tugaskan pada seseorang yang memang dia pandai menjalin hubungan ya Bapak dan Ibu. Jadi dari situ media-media jadi senang merapat ke kampus. Bahkan setelah pandemi sekalipun gitu ya. Walaupun kita batasi untuk kehadirannya, tapi kalau konferensi pers hadir ya walaupun virtual, kami mulai sedikit-sedikit membuka juga konferensi pers offline pelan-pelan ini, dan mereka datang biasanya beritanya naik, bahkan kadang-kadang beberapa itu yang membantu kita untuk menjaga SEO kita. Memang SEO kita itu ada di tangan media online, walaupun sekali-sekali memang kita bisa pakai tadi tuh Google Ads, tapi tidak akan lama karena juga pasti berbayar dan kita tidak akan mungkin membayar sepanjang tahun, paling seminggu gitu ya, seminggu 2 minggu gitu, dan tidak terlalu signifikan. Begitu dilepas ads-nya pasti yang naik kan berita aslinya. Nah, ini memang hubungan media harus dijaga dengan baik supaya media dengan senang hati mau menerima siaran pers kita dan mengunggah di media online mereka. Sekarang kalau media walaupun koran misalnya gitu masih tetap penting, tetapi SEO kan tidak ada hubungannya dengan koran ya Bapak dan Ibu, dengan media. Ya, media online ini yang sangat penting kita. Dan kita juga harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh media online atau media. Biasanya mereka tidak begitu peduli dengan event, tapi yang mereka sukai dari perguruan tinggi adalah hasil-hasil risetnya. Hasil penelitian, hasil riset itu adalah punya nilai berita yang sangat tinggi bagi perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau memungkinkan Ibu dan Bapak,
siaran pers. Walaupun misalnya ini kita akan menyampaikan seminar hasil-hasil penelitian LPPM tahun 2020 misalnya. Yang kami beritakan bukan peristiwa itu, tapi konten-kontennya. Jadi konten-kontennya satu persatu kami urai. Kalau ada konten-konten yang menarik, itu kami uraikan satu-satu. Kita buat rilis atau bikin klaster penelitian, misalnya pangan, kemudian perikanan atau apa gitu, kita buat klaster, kita jabarkan dalam siaran pers. Itu ternyata sangat tinggi nilai beritanya bagi media. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir, pasti hasil-hasil penelitian di Unram juga sangat banyak, dan itu bisa dikemas menjadi berita-berita yang sangat menarik bagi media, Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya tinggal dinyanyikan dalam bahasa kehumasan. Nah, mungkin Ibu dan Bapak nanti tinggal memilih siapa orang-orang yang pandai menulis siaran pers, kemudian ada editor yang membantu nanti akan mengedit, lalu dikomunikasikan dengan foto-foto yang menarik. Udah Pak, itu aja sih. Itu insya Allah dengan konten-konten yang menarik, itu tadi sangat mudah bagi kita untuk minta media massa untuk mengupload, mengunggah berita-berita kita ke dalam website mereka. Ya, kemudian yang terakhir tadi mengenai alur bisnis ya Bapak Ibu, Bapak Ali. Ini memang untuk produksi ini kami punya tim Ibu dan Bapak, mulainya dari biasanya dari konten, ada konten penting apa yang ada key konten kunci yang sangat penting yang kemudian nanti itu kami produksi di dalam siaran pers, dan dari siaran pers itu kemudian dikemas dalam bentuk audiovisual ya oleh IPB TV untuk diupload ke YouTube. Nah, dari konten itu juga nanti dimainkan dalam desain grafis supaya bisa masuk dalam Instagram. Nah, jadi memang harus ada key kontennya dulu. Key kontennya apa supaya nanti teman-teman yang akan membuat kreatif konten ini bisa mendapat arahan. Yang penting apa nih? Misalnya sedang sekarang sedang musim COVID ya, masih COVID lah. Tentu saja inovasi-inovasi yang berkaitan dengan COVID itu akan menjadi daya tarik ya buat media. Nah, kita lihat apa nih di IPB misalnya yang ada, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah dengar mengenai OVOK ya, OVOK, program OVOK yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan, di mana dilakukan pembinaan pada masyarakat UMKM di pedesaan, ditingkatkan kualitas produknya, kemudian kalau bisa mungkin diekspor. Nah, program OVOK ini bisa jadi key konten. Ini nanti di siaran pers dikupas, dibuatkan videonya. Nah, di Instagram juga dibuat. Jadi itu Pak, jadi tinggal dibuat saja misalnya, nggak usah terlalu banyak, dalam sebulan satu key konten, kemudian itu yang diintegrasikan, dibuatkan konten-konten terintegrasi supaya konten yang ini tadi bisa muncul di permukaan. Dan jangan lupa misalnya untuk supaya dia bernilai di Google ya, setiap kali, ini teknis sekali, setiap kali siaran pers sebut nama institusi Bapak dan Ibu. Misalnya kalau semua siaran pers IPB itu pasti ada IPB menerima apa, IPB, peneliti IPB menemukan sesuatu. Misalnya mahasiswa IPB mendapat meraih prestasi apa gitu. Jadi selalu sebutkan nama Unram itu di setiap rilis Bapak dan Ibu. Dan sebutkan itu beberapa kali dalam siaran pers Bapak dan Ibu. Semua judul YouTube misalnya, produksi di YouTube juga sebut itu. Sebut ada kata Unramnya, ada kata IPB-nya selalu. Itu yang akan membantu kita naik di SEO kita Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai nama institusi kita tidak disebut. Itu penting sekali. Ya, ternyata kami pelajari karakternya begitu di SEO. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Jawaban dari tadi ya, beberapa pertanyaan dari Pak Ali. Monggo, terima kasih. Ada ini
hampir masuk. Terima kasih kepada Ibu Linda, Biru, atas materi. Mungkin kalau ada yang belum mungkin mohon kami diterima walaupun oke. Ada yang belum. Itu kami sekali lagi terima kasih. Mungkin ada Pak Terima kasih. Jadi kami sangat senang akhirnya bisa memberikan kami pencerahan terkait dengan upaya kami sedang memulai tema workshop kali ini adalah akselerasi transformasi digital DPR Mataram. Memang kami sudah mulai beberapa waktu lalu dan sedang mencoba rintis walaupun kita riset saja di PB sudah punya 22, kami baru mulai di riset dan media dan inovasi dan riset media dan inovasi dan sama jalan yang baik. Dan tadi banyak trik yang sudah diberikan, terutama konferensi pers siaran pers di akhir tahun ini Propoliate betul banyak dia sekitar saya sekaligus meneliti dan ekspos hasil riset setiap. Sekali lagi terima kasih Bu. Nanti mudah kami apa yang baik informasikan tadi dapat kami tiru tahap demi tahap ya, dan nanti mohon arahan informasi. Demikian lagi mengucapkan terima kasih karena sudah di Mataram sudah waktu asar. Terima kasih Pak Kadis. Sekali lagi tapi mudahan terus sehat dan kita bisa tanam lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga UNRAM terus maju dengan transformasi digitalnya. Saya yakin pasti bisa diwujudkan, karena yang lain juga bisa, pasti bisa, yakin bisa, insya Allah bisa, pasti ada jalannya. Baik Bapak dan Ibu, saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih Bu. Monggo. Izin. Selanjutnya di sini mari kita tutup acara ini untuk Pak Koordinator data ya, nggak apa-apa nanti kita sudah tutup. Masih sebenarnya di yang paling penting.